Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Banyak orang merasa ragu apakah mungkin perbuatan baik yang dirasakan kecil dan sederhana yang dilakukan kepada orang lain mampu untuk mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang lalu menunda atau bahkan gagal tidak jadi melakukannya. Barangkali kita bisa terinspirasi oleh film yang satu ini. Film lawas, judulnya Pay It Forward. Film yang tayang tahun 2000 ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya novelis Catherine Ryan Hyde. Dikisahkan seorang anak lelaki bernama Trevor McKinney, siswa kelas 7. Di awal tahun ajaran, guru subjek studi sosial yang bernama Eugene Simone menantang siswa-siswi di dalam kelasnya untuk membuat sebuah proyek sosial, yaitu merencanakan dan mempraktikkan sesuatu yang diyakini dapat mengubah dunia menjadi lebih baik, atau lebih tepatnya bagaimana bisa mendorong setiap orang berguna untuk orang lain. Proyek itu harus sesuatu yang orisinal, lahir dari pikiran sendiri. Nah, Trevor mengajukan sebuah gagasan sederhana yang diberi nama Pay It Forward, yaitu berbuat baik kepada 3 orang. Tentu kebaikan ini syaratnya mudah. Pay it forward. Pay it forward maksudnya melakukan kebaikan kepada orang lain sebagai balasan atas kebaikan yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Setiap orang yang ditolong oleh Trevor harus berjanji untuk menolong 3 orang lainnya, dan begitu seterusnya. Jadi secara matematis, setiap 1 orang akan menolong 3 orang. Lalu 3 orang itu akan menolong 9 orang. Dan 9 orang itu akan menolong 27 orang. Begitu seterusnya. Trevor yakin kalau hal ini dilakukan, maka suatu saat dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang saling mengasihi. Singkat cerita, Trevor memutuskan 3 orang yang akan menjadi subjek eksperimen atau proyeknya itu adalah seorang pemuda tunawisma yang selalu dilihatnya di pinggir jalan. Lalu ibunya sendiri, seorang single parent, dan seorang teman sekelasnya yang kerap diganggu oleh sekelompok anak nakal. Proyek pun mulai. Perbuatan baik pertama yang dilakukan Trevor adalah memberi tempat kepada Jerry, si pemuda tunawisma yang boleh tinggal di garasi rumah mereka. Jerry membalas kebaikan itu dengan memperbaiki mobil Arlene, ibu Trevor. Trevor melihat bahwa ibunya yang telah menjadi pecandu minuman keras karena sangat kesepian, tidak punya teman untuk berbagi rasa. Trevor berusaha untuk menghentikan kecanduan mamanya dengan rajin mengosongkan botol-botol minuman keras yang ada di rumah mereka. Selain itu, dia juga mengatur rencana supaya ibunya bisa bertemu dan menjalin relasi dengan Eugene, gurunya itu. Sang ibu yang melihat perhatian anaknya yang begitu besar menjadi terharu.
Saat Arlene, sang ibu, mengucapkan terima kasih, Trevor berpesan kepada ibunya, "Pay it forward." Arlene yang terkesan dengan apa yang dilakukan Trevor, terdorong untuk melakukan kebaikan yang telah diterimanya dengan mengunjungi ibunya, nenek Trevor. Hubungan mereka tidak baik. Selama bertahun-tahun mereka tidak pernah berkomunikasi. Kehadiran Arlene yang meminta maaf dan bertekad untuk memperbaiki hubungan di antara mereka telah membuat nenek Trevor terharu. Saat nenek Trevor mengucapkan terima kasih kepada Arlene, Arlene berpesan, "Pay it forward, Mom." Nenek Trevor yang begitu bahagia karena putrinya mau memaafkan dan menerima dirinya kembali, meneruskan kebaikan itu dengan menolong seorang pemuda yang sedang ketakutan karena dikejar polisi. Nenek Trevor menyembunyikan pemuda itu di dalam mobilnya. Ketika pemuda itu mengucapkan terima kasih, si nenek berpesan, "Pay it forward, son." Sang pemuda yang terkesan dengan kebaikan sang nenek terdorong untuk meneruskan kebaikan tersebut dengan memberikan nomor antrian periksa di rumah sakit kepada seorang gadis kecil yang lebih parah sakitnya agar bisa lebih dulu mendapatkan perawatan. Ayah gadis kecil itu begitu berterima kasih kepada pemuda ini. Pemuda ini berpesan kepada ayah gadis kecil itu, "Pay it forward, sir." Ayah gadis kecil yang terkesan dengan kebaikan si pemuda terdorong untuk meneruskan kebaikan yang telah diterimanya itu dengan menolong seorang wartawan TV yang mobilnya rusak karena kecelakaan. Mobilnya diberikan kepada wartawan ini. Sang wartawan yang begitu terkesan terhadap kebaikan ayah gadis kecil tadi bertekad untuk menelusuri dari mana asal-muasal istilah dan aktivitas pay it forward tersebut. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Trevor dan mengupayakan agar Trevor bisa diwawancara di televisi supaya banyak orang tergugah dengan apa yang dilakukan anak kecil ini. Dalam siaran itu, Trevor mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya tidak selalu menyebalkan. Menyebarkan dan melakukan kebaikan adalah salah satu cara membuat dunia menjadi tempat tinggal yang lebih baik dan lebih menyenangkan untuk ditinggali. Keajaiban pay it forward semakin terlihat ketika satu saat ratusan orang datang ke rumah Trevor. Mereka datang membawa lilin dan bunga. Luar biasa, bukan? Tapi tunggu dulu. Orang-orang itu datang bukan untuk sebuah perayaan, sebuah pesta. Mereka datang untuk mengungkapkan bela sungkawa atas meninggalnya Trevor. Apa yang terjadi? Trevor satu saat melihat kembali temannya yang bernama Adam dipukuli oleh sekelompok anak-anak nakal. Dari dulu, Trevor sebenarnya ingin menolong Adam, namun tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Nah, kali ini dia memberanikan diri untuk membantu Adam. Naasnya dalam usahanya itu, Trevor tertusuk pisau dan meninggal dunia. Trevor memang sudah meninggal, namun gerakan pay it forward berkembang menjadi sebuah gerakan yang viral juga fenomenal yang dilakukan di kota-kota lain juga. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa raya Advent ini kita diingatkan
tentang apa yang sepatutnya kita perbuat ketika kita mau turut mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kembali. Untuk itu, surat 2 Tesalonika 3 ayat 13 menegaskan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Pay it forward mengajak kita untuk jangan memilih kepada siapa kita berbuat baik, dan jangan menunda berbuat baik, karena kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Teruslah berbuat baik sampai kita lupa jika kita telah berbuat baik. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana-sini kami suka menunda atau bahkan gagal melakukan perbuatan baik karena merasa hal itu tidak berarti banyak. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan agar mau dan mampu merawat dan mempraktikkan dengan tulus perbuatan baik kapanpun kepada siapapun. Tuhan, tolonglah kami. Dalam kerinduan itu, ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang terus memberi hikmat, kemauan, kesungguhan kepada para pemimpin bangsa kami, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk mau sungguh-sungguh mengupayakan, memikirkan, melakukan, mewujudkan apa yang baik dan benar, yang mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat untuk turut serta mengerjakan misi Allah bagi dunia ini, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Tolonglah agar gerejamu mau tekun, setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan ini di dalam rangkaian masa raya Advent dan Natal. Kiranya lewat berbagai kegiatan yang dipersiapkan dan diselenggarakan, kami makin mampu menghayati makna dari peristiwa-peristiwa yang diperingati di dalam masa raya Advent dan Natal ini, dan spiritualitas kami menjadi semakin matang. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami, setiap anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang sedang diliputi oleh duka cita. Barangkali ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh. Barangkali ada yang sedang memikul beban karena masalah finansial, sumber kehidupan, sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Barangkali ada keluarga-keluarga yang keharmonisannya terganggu karena relasi yang tidak baik antara anggota satu dengan anggota keluarga yang lain. Mungkin ada yang sedang bingung karena ketidakpastian di masa depan, entah tentang perjodohan, pekerjaan, studi, dan sebagainya. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap memegang teguh tangan kasih-Mu
yang senantiasa terulur menopang kami. Apabila tiba saatnya, sebentar nanti kami beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.